Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan nama aku Henika Putri Wulandari dengan NIM 2024-11220 akan beranda menjadi seorang auditor yang menganalisis suatu perusahaan. Tugas ini dibuat untuk memenuhi ujian akhir semester dari mata kuliah etika bisnis yang diampu oleh Bapak Muhammad Husni Tamrin, Eskom MM. Tanpa berlama-lama, mari kita langsung saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Henika Putri Wulandari dengan NIM 2024-11220 dari tim audit etika eksternal akan memaparkan hasil audit terhadap perusahaan Shopee dengan fokus utama pada etika pemasaran, transparansi, tanggung jawab lingkungan, dan potensi pelanggaran etika, terutama terkait kasus iklan Shopee bersama Blackpink yang menjadi kontroversi nasional. Di sini ada profil dari perusahaan Shopee. Shopee merupakan platform e-commerce terbesar di Asia Tenggara dan bagian dari C-Group yang berbasis di Singapura. Sejak hadir di Indonesia pada tahun 2016, Shopee telah berkembang pesat dengan layanan marketplace, logistik, pembayaran digital melalui ShopeePay, hingga edukasi UMKM lewat program Shopee University. Visi utama mereka adalah mempermudah perdagangan digital agar siapapun bisa berpartisipasi. Pada slide berikutnya ada etika periklanan. Salah satu temuan utama saya adalah pelanggaran etika dalam periklanan. Pada tahun 2018, Shopee menayangkan iklan dengan grup K-pop Blackpink yang mengandung perhatian luas dari publik dan Komisi Penyiaran Indonesia. KPI mengeluarkan peringatan resmi terhadap 11 stasiun televisi karena iklan tersebut dianggap menampilkan pakaian minim dan gerakan sensual yang tidak sesuai dengan norma kesopanan Indonesia. Selain itu, klaim cashback 120% dalam iklan ini tidak dijelaskan secara lengkap sehingga berpotensi menyesatkan konsumen. Ini adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip kejujuran dalam pemasaran. Kemudian ada komitmen terhadap lingkungan. Dari hasil penelusuran saya, Shopee belum menunjukkan komitmen yang signifikan terhadap keberlanjutan lingkungan. Minimnya program seperti penggunaan kemasan ramah lingkungan, daur ulang, dan kampanye karbon rendah menandakan bahwa aspek tanggung jawab lingkungan masih perlu diperkuat. Padahal sebagai perusahaan teknologi terbesar, Shopee berpotensi memainkan hal penting atau peran penting dalam mencerminkan atau menciptakan prinsip sistem logistik dan operasional yang lebih hijau. Shopee telah memiliki sistem compliance dan etik, termasuk audit internal dan kanal pelaporan pelanggaran. Namun, sistem ini masih memiliki kelemahan. Banyak laporan konsumen yang tertipu oleh banyaknya penjual produk palsu, iklan cashback yang tidak transparan, hingga tautan afiliasi yang bersifat scam. Bahkan pada tahun 2019, Shopee sempat protes dari Filipina karena sistem undangan meet and greet dengan Blackpink yang dianggap tidak adil. Di slide ke-6 ada potensi pelanggaran etika. Saya mencatat beberapa area beresiko tinggi terhadap pelanggaran etika, antara lain: pertama, ada iklan seksual yang tidak sesuai norma lokal. Kedua, klaim promosi yang menyesatkan. Dan ketiga, ada produk palsu yang lolos ke konsumen. Selain itu juga muncul isu terkait pembayaran rendah kepada kurir dan potensi eksploitasi dalam sistem kemitraan yang belum transparan. Kemudian selanjutnya ada rekomendasi perbaikan prioritas. Saya merekomendasikan 3 hal prioritas untuk perbaikan manajemen perusahaan Shopee. Yang pertama ada perbaikan kebijakan iklan. Semua materi iklan harus sesuai dengan norma lokal dan melibatkan pratinjau dari KPI atau asosiasi periklanan. Yang kedua ada peningkatan transparansi promosi dan verifikasi produk. Hindari praktek misleading dengan menampilkan syarat dan ketentuan secara jelas. Yang ketiga yaitu perlindungan terhadap konsumen dan kurir. Lakukan audit terhadap sistem pembayaran dan tingkatkan edukasi tentang penipuan digital. Jadi slide terakhir yaitu kesimpulan dan tindak lanjut.
Kesimpulannya yaitu Shopee adalah perusahaan yang telah membawa dampak besar dalam dunia digital Indonesia, namun masih memiliki banyak ruang perbaikan dalam etika bisnis dan pemasaran. Kasus iklan Blackpink menjadi contoh penting tentang pentingnya memahami konteks budaya lokal dan pentingnya etika dalam setiap komunikasi bisnis. Langkah-langkah perbaikan yang saya rekomendasikan dapat membantu Shopee meningkatkan kredibilitas, melindungi konsumen, dan membangun model bisnis yang lebih berkelanjutan dan bertanggung jawab. Demikian hasil etika bisnis yang telah saya sampaikan. Saya harap temuan dan rekomendasi ini dapat menjadi dasar perbaikan dan penguatan integritas perusahaan ke depannya. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.